semuanya AI gak sih? Asli banget. Iya, ini gak ada mixnya, ini AI semua, gak ada. ini kecoa joget Kecawanya gerak-gerak. Aneh banget sumpah, itu sebenernya disgusting tapi kayak Lagi-lagi OpenAI beraksi. Sam Altman tuh kayak nggak ada habis-habisnya ya idenya. Pendiri ChatGPT, Sam Altman, baru aja ngeluarin aplikasi baru and it's super crazy karena aplikasi ini namanya Sora. Itu seperti pengganti TikTok sekarang. Kalau kalian mikir ini aplikasi video generation pada umumnya yang kalian masukin prompt dan langsung keluar video, maybe sedikit seperti itu, but it's on another level. Kenapa bisa seperti itu? Karena di aplikasi Sora ini, kalian tuh bisa nikmatin konten yang berasal dari AI atau seluruhnya itu AI, tapi seperti social media. That's why we're going to talk about Sora today. You have stepped into the Hall of Embers. For this fight, Jake? Always. Hey, we'll see. Hey, yo, what's your problem? I drive to left, carrying deep into the pavilion, and that ball is gone! Video yang barusan kamu tonton itu merupakan video hasil editan Sora. Intinya, kamu bisa buka aplikasi Sora aja dan download seperti sosial media pada umumnya. Kamu tinggal sign up atau bikin akun, dan ketika buka, langsung keluar semua video AI generated. Dan ini tuh diupload langsung oleh orang-orang pada umumnya, tetapi semuanya hasil AI. But basically kayak TikTok aja. Dan bahkan ada suggested accounts yang kamu bisa ikutin, dan ini orang-orang pada umumnya, ada juga Sam Altman, dan kamu bisa lihat profilnya juga masing-masing, berapa banyak yang suka, berapa banyak followers remixes yang dia udah bikin, dan semua hasil karya Sam Altman di aplikasi Sora ini. That's why aku bilang ini tuh bisa jadi the end of TikTok. lucu banget tuh. Itu lagi nonton apaan? Ini lo pakai Sora AI dari tadi tuh nonton nge-scroll nggak bisa berhenti. Lucu banget. Tapi anjing apa? Lucu banget lagi. Nah, tapi Sora ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya akun ChatGPT Pro atau Plus. Dan ketika kalian juga mau masuk, itu tuh ada referral code-nya juga. Jadi aku kebetulan waktu itu ada yang reach out, mau gak di-share akses Sora? Dan yaudah deh, sekalian aja untuk nyoba-nyoba bikin video. Dan ini tuh bener-bener acts like a social media karena kamu juga punya landing page-nya sendiri. Ada fotonya, ada likes-nya, remix, followers, terus ada profil-profil atau video yang bisa di-upload sendiri. Nah, aku juga pengen ngajarin kalian gimana caranya kita bisa upload video langsung di Sora. Jadi kalau kalian lihat di sini ada tombol plus, bisa diklik aja dan bisa diklik juga profil kamu sendiri kalau mau bikin video sendiri. Tapi kalau mau collab dengan artis-artis lain atau yang di sini kita sebut cameo di Sora, itu kamu bisa aja klik. Misalnya aku mau bikin video yang ada Sam Altman-nya, yang mau bikin video yang ada Jake Paul-nya. Dan kita bisa bikin aja everyone is getting coffee in snowing LA. Dan sudah, tinggal generate aja segampang itu. Sambil nunggu video aku lagi di-generate sama Sora, aku ada beberapa pertanyaan sih ketika pertama download video ini juga. Karena gimana kalau misalnya aplikasi atau video generation tools dari Sora ini disalahgunakan? Gimana kalau misalnya anak-anak yang mereka mau bikin konten-konten terlarang, malah mereka masuk dan menggunakan Sora dan disalahgunakan? Gimana kalau ada orang yang memang berniat jahat, mereka mau bikin video yang terkesan sangat real dan dibikin hoax atau dibikin takut para korban-korban di internet. Especially right now, Sora itu baru di tahap beta atau di tahap early access. Bayangin aja ke depannya kalau makin banyak orang yang pakai dan ternyata kualitas dari AI-nya itu makin bagus, makin bisa dipercaya. Selain Sora aja udah banyak banget aplikasi yang bisa bikin hasil AI secara realistis, apalagi nanti yang semua orang matanya tuh sudah tertuju kepada Sora sebagai social media, sebagai source of news, dan disalahgunakan juga. So I think this is more of a question kepada ChatGPT sih, gimana caranya mereka bisa membatasi akses untuk orang-orang dan supaya videonya ini tuh nggak disalahgunakan juga. Sebenarnya kalau di sini kelihatannya masih AI banget sih. Iya. Tapi wow, this is crazy.
Bener dong, ada yang kayak what if it snowed in LA? Wow, ini bagus banget hasilnya. Coba kita lihat perbedaan take konten dulu dan sekarang, atau bikin video dulu dan sekarang. Kalau dulu, sebelum zamannya AI, kita membutuhkan banyak hal. Contohnya ide, ada juga videographer, kita butuh fotografer, kita butuh scriptwriter, kita butuh budget yang sangat besar, dan apalagi gear yang sangat mahal. Belum juga sewa tempat, belum juga kita sewa peralatan yang lainnya, atau bahkan kebanyakan orang itu membutuhkan creative director. Jadi yang tadinya kita memerlukan banyak uang dan memerlukan waktu yang lama juga untuk membuat suatu video, sekarang di zaman AI kita hanya memerlukan ide dan kita hanya memerlukan prompt. That's it. Dan promptnya ini tuh bukan yang ribet atau kita perlu ngoding, tapi semuanya itu bisa kita tuangkan langsung ke dalam aplikasi hanya dalam natural language. Dan ini dia video aku yang tadi aku udah buat. Basically aku, Jack Paul, and Sam Altman walking in snowy LA. By the way, LA itu nggak pernah salju ya. Jadi kita lihat coba hasilnya. At least it gives us a reason to grab hot coffee. Yeah, take me back to training camp back home. Feels like Cleveland out here. Palm Trees looks so pretty with the snow though. It's lucky for you. I believe it's actually snowing in Los Angeles. It's wild. At least it gives us a reason to grab hot This is wild. Beneran tadi barusan aku bisa langsung post videonya, and yeah, hopefully people bisa lihat kayak this is super mind blowing. So what do you think, guys? Is this the end of TikTok or the beginning of the end of TikTok? Jadi awal mula dari turunnya tahta TikTok. Kita nggak akan tahu kan nanti ke depannya kalau aplikasi Sora tiba-tiba ada live commerce dan dijalankan dengan AI. That will be super crazy, tapi interesting juga sih untuk aku lihat. Karena menurut aku, AI is already changing the world, dan kalian pasti akan soon ngelihat lebih banyak sosial media yang berbasis AI.